Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrianur Rahmat. Pada kali ini akan mempresentasikan tentang SDLC atau Software Development Life Cycle untuk mata kuliah Manajemen Teknologi Informasi kelas SI 104. Oke, dalam era digital seperti saat ini, perangkat lunak telah menjadi tulang punggung bagi banyak organisasi dan perusahaan dalam menjalankan operasi sehari-hari. Permasalahan-permasalahan seperti penundaan proyek, peningkatan biaya, ketidaksesuaian dengan kebutuhan pengguna, dan kegagalan sistem itu sering kali terjadi dalam proses pengembangan perangkat lunak atau software. Nah, salah satu pendekatan yang telah efektif dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah software development life cycle atau yang sering disebut dengan SDLC. Lalu, SDLC adalah serangkaian proses atau tahapan yang dilalui dalam pengembangan perangkat lunak, mulai dari perencanaan hingga implementasi. SDLC membantu dalam mengelola risiko, mengontrol kualitas, dan memastikan keberhasilan proyek pengembangan perangkat lunak. Pendekatan SDLC dapat berbeda-beda tergantung pada metodologi pengembangan yang digunakan. Seperti pada kesempatan ini, saya akan mencontohkan tentang metode waterfall dan agile. Fungsi SDLC yaitu sebagai media komunikasi tim developer dengan stakeholder lain, dan sebagai fungsi monitoring dan dokumentasi manajemen tingkat tinggi, sebagai penghasil sistem dengan kualitas yang dapat memenuhi harapan para penggunanya, sebagai gambaran input dan output dari tahap ke tahap. Kemudian juga sebagai pembagi tanggung jawab antara peran yang jelas antara pihak yang terlibat, antara tim developer, gitu ya, terus PM, project management, user, atau tingkat manajemen. Kemudian di sini ada tahapan SDLC, di mana ada planning, analisis, design, development, testing, kemudian masuk ke implementation, dan setelah itu maintenance. Perencanaan atau planning, gitu ya. Pada tahap ini, para tim, gitu ya, tim development, PM, dan user, serta stakeholder yang lain, gitu ya, berkumpul untuk membicarakan perencanaan tentang software yang akan dibuat. Di antaranya, aktivitas yang dilakukan adalah pembentukan dan konsolidasi tim pengembang, mengidentifikasi tujuan dan ruang lingkup pengembang, mengidentifikasi masalah yang dapat diselesaikan melalui pengembangan sistem, menentukan dan mengevaluasi strategi yang akan digunakan dalam pengembangan sistem, kemudian penentuan prioritas teknologi dan pemilihan aplikasi. Kemudian ada tahapan analisis. Kegiatan yang dilakukan pada tahap analisis ini yaitu melakukan studi literatur untuk menemukan suatu kasus yang bisa ditangani oleh sistem, brainstorming antara tim pengembang mengenai kasus mana yang paling tepat dimodelkan dengan sistem, kemudian melakukan mengklasifikasi masalah, terus peluang yang ada, dan solusi yang akan mungkin diterapkan untuk kasus tersebut. Analisa juga kebutuhan pada sistem dan membuat batasan sistem yang akan dibuat agar pengembangan sistem pada proses development itu tidak keluar dari batasan yang telah ditentukan pada proses analisis ini. Kemudian mengidentifikasi dari kebutuhan sistem ya sudah. Desain. Pada proses desain, kegiatan yang dilakukan diantaranya itu menganalisa interaksi objek dan fungsi pada sistem. Jadi membuat desain, kemudian dianalisa kira-kira kalau desain seperti ini gitu ya, interaksi pengguna gitu ya, itu seperti apa dan fungsinya pada sistem
bermanfaat atau enggak, seperti itu. Menganalisa data dan membuat skema database, jadi membuat database, tabel-tabelnya, tabel yang diperlukan, kolom-kolom atau fitur-fitur yang diperlukan, kemudian termasuk dengan struktur data yang tepat agar proses pengembangan dan aplikasi itu berjalan dengan baik, tidak berat gitu ya, karena database-nya juga didesain secara khusus. Tadi sudah juga merancang user interface termasuknya ya. Kemudian setelah masuk ke analisis, tadi ya, tahapan planning, analisis, kemudian desain, sekarang masuk ke proses pengembangan. Apa yang sudah di-brainstorming dalam analisis, kemudian desain yang sudah dilakukan gitu ya, masuk ke dalam tahap pengembangan. Tahap ini melibatkan pembuatan perangkat lunak sesuai dengan desain yang telah dibuat pada tahap sebelumnya. Tim developer mulai mengerjakan skrip bahasa pemrograman atau yang disebut dengan ngoding untuk membangun keseluruhan sistem. Pada proses pengkodean, tugas juga dibagi menjadi unit atau modul, ditugaskan ke berbagai developer. Jadi nggak hanya satu developer yang mengerjakan project, biasanya seperti itu. Setelah development selesai gitu ya, kemudian ada proses namanya pengujian atau testing. Jadi perangkat lunak yang telah dikembangkan lalu diuji secara menyeluruh untuk memastikan bahwa berfungsi sesuai dengan yang diharapkan dan memenuhi kebutuhan pengguna. Tahap pengujian aplikasi website untuk memastikan apakah produk kita sudah berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan user. Kemudian pengujian ini juga melibatkan utamanya adalah QA yang melakukan testing atau quality assurance. Kemudian ada tim developer juga melakukan testing dan juga bisa melibatkan user yang akan menggunakan produk software-nya. Kemudian setelah testing selesai, lolos gitu ya, sudah approve dari user, dari pengguna, maka proses terakhir adalah implementasi gitu ya, implementation. Tahapan di mana perangkat lunak yang telah dikembangkan tadi dan diuji juga secara menyeluruh dipersiapkan untuk diimplementasikan secara luas di lingkungan produksi. Jadi udah masuk ke production, software-software ini akan mulai diimplementasikan. Itu akan diinstal pada mungkin server-server production. Setelah tadi mungkin pengetesannya ada di server development atau server testing. Kemudian pada tahap ini, langkah penting dalam proses pengembangan perangkat lunak karena merupakan saat di mana perangkat lunak akan mulai digunakan oleh pengguna akhir atau pelanggan atau user gitu ya. Kemudian setelah masuk tadi selesai implementasi gitu ya, akan ada tahap pemeliharaan atau maintenance. Tahap ini melibatkan pemeliharaan perangkat lunak setelah diterapkan, termasuk perbaikan bug, peningkatan fitur, dan dukungan pengguna atau support gitu ya terhadap aplikasi kepada user-user yang menggunakan aplikasi tersebut. Namun dalam prakteknya tahap terakhir ini tidak hanya berhenti pada proses pemeliharaan saja, namun biasanya juga melakukan proses pengembangan terhadap sistem yang ada sehingga dapat menjamin bahwa sistem tersebut akan tetap berfungsi secara normal dan optimal sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan teknologi yang saat ini seperti itu. Oke, setelah tadi kita membahas tahap-tahapnya, kemudian kita juga akan bahas tentang metode SDLC. Pada pembahasan kali ini ada dua metodologi yang akan disampaikan. Yang pertama yaitu waterfall dan nanti ada agile. Nah, yang pertama waterfall gitu ya. Jika dilihat di sini desainnya namanya sesuai dengan namanya waterfall atau air terjun gitu ya. Proses metodologi ini berurutan gitu. Jadi mulai dari analisis, desain, implementation, testing, monitoring itu terus turun gitu ya dan ini tidak bisa kembali. Jadi proses tahapan ini metodologi ini harus diselesaikan. Habis itu jika ini sudah oke, sudah approve dari user, maka masuk ke desain contohnya. Ini tidak bisa balik lagi ke analisis lagi kalau sudah lagi membahas pembahasan tentang desain. Gitu. Jadi
Metodologi waterfall ini adalah metodologi yang tradisional gitu, yang sudah lama dan umum digunakan, eee, di tempat manapun gitu ya. Jadi diselesaikan juga harus berurutan dan linear. Jadi setelah masuk fase-fase berikutnya gitu, tidak ada pilihan untuk pindah ke fase sebelumnya gitu. Model pengembangan software ini tadi yang bilang sekuensial, di mana kemajuan terlihat, mengalir terus ke bawah seperti air terjun dan dari mulai fase analisis, desain, implementasi, pengujian, serta monitoring. Setiap fasenya digambarkan seperti waterfall atau air terjun yang dapat digambarkan seperti gambar seperti, berikut yang di samping. Nah, ada keuntungan dan kekurangan dalam menggunakan metodologi waterfall. Yang pertama, keuntungan dari metode waterfall yaitu satu, sangat sederhana dan mudah dipahami, serta prosesnya sistematis. Yang kedua, ketika kebutuhan sudah jelas, maka model ini sangat cocok digunakan, sehingga bisa meminimalisir kesalahan. Yang ketiga, terdapat dokumen teknis yang baik dan terorganisasi dalam setiap fasenya, sehingga memudahkan klien untuk mengetahui eh, gambaran besar software yang akan digunakan. Pengembangan software dengan metode ini biasanya menghasilkan kualitas yang baik. Kemudian cukup menghemat waktu karena setiap fase yang diproses dapat diselesaikan pada waktu tertentu sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Jadi tadi setiap fasenya dalam metode waterfall itu biasanya ada target-target deadline yang harus diselesaikan. Jadi tiap fase tadi. Kemudian kekurangannya. Nah, jadi kekurangannya adalah tidak berlaku untuk untuk proyek yang menuntut pemeliharaan berkelanjutan. Maksudnya adalah jika tadi uh, pada saat proses maintenance gitu, pemeliharaan, misalkan terdapat bug, kemudian harus dilakukan pengembangan terhadap fitur-fitur bug atau ada fitur-fitur yang perlu pengembangan karena setelah berjalan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, terdapat masukan dari user bahwa seharusnya software ini ada fitur A, B, C, D. Nah, itu tidak berlaku jika kita menggunakan metode waterfall. Kemudian ada kekurangannya adalah setelah aplikasi dalam tahap pengujian tidak disarankan untuk kembali dan melakukan perubahan apapun untuk software yang telah selesai karena hal ini dapat menyebabkan banyak masalah. Nah, jadi yang tadi dibilang gitu ya, biasanya kalau misalnya udah masuk ke dalam uh, ini ya fase-fasenya gitu, analisis, desain, analisis sudah dilakukan dan desain approval gitu ya, user approval, sudah melakukan approval, kemudian melakukan desain, desain juga sudah dibuat sedemikian rupa, bagus dan segala macam, kemudian sudah approval, kemudian pada saat proses implementasi ya, berjalan seminggu, 2 minggu, kemudian ada tiba-tiba user memberikan masukan, oh sebaiknya implementasi ini desainnya pakai yang warna hijau, tidak bagus misalkan menggunakan warna kuning terlalu terang. Nah, hal ini tidak bisa dilakukan karena pada fase waterfall tidak berlaku untuk kembali ke perubahan model desain gitu. Walaupun itu hal yang sangat mungkin gitu ya, tapi kalau mengikuti model metodologi ini itu tidak dimungkinkan untuk melakukan perubahan. Karena agar sesuai dengan analisis dan desain di awal seperti itu. Biasanya dalam proyek kalau hal ini terjadi itu biasanya akan dilakukan next project. Jadi akan membuat project berikutnya untuk pengembangan aplikasi yang sama, kemudian pengembangannya mungkin bukan hanya warna aja gitu, mungkin ada yang lainnya seperti itu. Jadi dibuat dalam satu project yang baru seperti itu. Kemudian yaitu tidak dapat masukan feedback tadi ya, perubahan nggak diterima gitu ya, tidak bisa dilakukan oleh klien gitu ya, dalam fase pengembangan yang sedang berlangsung. Nah, kemudian juga dalam waterfall ini kekurangannya adalah adanya waktu yang kosong bagi pengembang gitu. Jadi pada saat proses analisis, desain gitu ya, tim yang pengembang yang tukang ngodingnya gitu biasanya akan menunggu atau tidak bekerja pada proses fase
analisis dan desain gitu ya. Karena yang diskusi biasanya tim leader dari tim pengembang gitu ya, terus PM, user, pengguna, atau stakeholder tim manajemen gitu ya, yang akan bekerja untuk di fase analisis dan desain. Sehingga banyak tuh tim developer yang waktunya kosong gitu ya, terus menunggu sehingga pada saat proses atau fase development itu baru mereka akan bekerja, itu kekurangannya. Kemudian metodologi berikutnya yaitu adalah agile. Jadi metodologi yang berfokus pada pengembangan secara iteratif dan kolaboratif dengan penekanan pada respon terhadap perubahan. Merupakan model pengembangan software yang didasarkan pada proses pengerjaan yang dilakukan berulang, di mana solusi dan aturan dilakukan dengan kolaborasi antara tiap tim secara terorganisir dan terstruktur. Agile merupakan model pembaruan dari metode waterfall yang dapat mempercepat proses pengembangan suatu proyek karena berlangsung dalam jangka waktu yang pendek dan bertahap. Penggunaan model agile juga memiliki manfaat yang dapat dirasakan baik dari sisi klien, developer, vendor, maupun manajer yang terlibat. Klien nantinya dapat memberikan feedback kepada tim developer untuk penambahan ataupun jika ada perubahan fitur dari software sebelum dirilis. Nah, jadi ini kebalikannya atau pembaruan dari si waterfall gitu ya. Modelnya mungkin tahapannya sama gitu ya hasilnya, tapi tidak waterfall di mana yang tadi dibilang bahwa pengembangannya secara iteratif dan kolaboratif, di mana semua stakeholder dari mulai tim analisis, user, pengguna, tim manajemen, PM, tim lead, dan mungkin tim developer ikut bekerja bersama-sama gitu ya untuk merumuskan masalah tentang analisis, desain, kemudian pada saat pengembangannya pun user tetap masih ikut bekerja gitu, dalam artian ikut bekerja bareng karena tim developer akan melakukan update tentang proses codingannya gitu. Jadi ketika sedang berjalan terus tiba-tiba user tadi ada masukan untuk tim pengembang untuk merubah fiturnya gitu ya. Dalam metode agile ini itu bisa dilakukan. Jadi keuntungan metode agile yaitu meminimalisir resiko dan kegagalan implementasi software dari segi non teknis. Kemudian ada proses development software yang tidak memerlukan resource dalam skala besar dan waktu yang diperlukan cukup cepat. Jadi tim agile itu karena semuanya bekerja dan biasanya software-software itu juga bukan software-software yang besar gitu ya. Itu agar cepat dan detail gitu ya, maka dilakukan menggunakan metodologi agile ini. Klien akan memberikan feedback kepada tim developer dalam proses pembuatan software sehingga perubahan dapat ditangani dengan cepat apabila terjadi perubahan. Tadi seperti sudah disampaikan sebelumnya ya. Gitu. Jadi bisa dalam proses codingan gitu tiba-tiba ada perubahan fitur segala macam, user bisa ngasih masukan dan developer itu harus menerima masukan itu dan itu tim developer harus mengubah fiturnya gitu mengikuti dengan kesepakatan antara tim development dan user. Kemudian selanjutnya adalah kekurangan metode agile gitu. Tadi yang dibilang bahwa karena user setiap saat bisa interupsi gitu, bisa ngasih masukan, bisa melakukan perubahan fitur gitu ya. Jadi mau nggak mau tim developer harus selalu siap siaga apabila terjadi perubahan yang mendadak sewaktu-waktu. Kemudian agile model ini juga kurang cocok jika dikerjakan dengan tim yang berjumlah relatif banyak karena nanti kerjanya akan saling tumbang tindih seperti itu. Mungkin kebanyakan orangnya, kebanyakan resource. Kemudian gitu ya, apabila tim kurang bisa menyesuaikan dengan waktu pengerjaan yang relatif cepat, maka hasilnya akan kurang maksimal. Jadi tim-tim tim developer yang terlibat dalam metode agile ini biasanya sudah harus bisa atau bisa bekerja dengan cepat gitu ya, penuh dengan tekanan itu hal yang wajar dan sudah bisa beradaptasi dengan hal itu, kemudian bisa melakukan perubahan apa yang diminta oleh user, seperti itu. Oke, tadi
hasil presentasi saya mengenai, program studi manajemen teknologi sistem informasi, yaitu SDLC, System Development Life Cycle. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.